Saya mau ajak kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini dan beberapa waktu ini kita tetap sedang membicarakan tentang karya daripada Roh Kudus. Kita sedang berbicara tentang peranan dari Roh Kudus, eksistensi dari Roh Kudus, kehadiran daripada Roh Kudus, keberadaan dari Roh Kudus di dunia ini, terlebih di tengah-tengah gereja Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, di mana Roh Allah bekerja, Roh Kudus hadir, maka di situ akan ada kebebasan, di situ akan ada kemerdekaan. Dan saya percaya kemerdekaan yang dikerjakan oleh Allah kita lewat Roh Kudusnya adalah kemerdekaan yang luar biasa, kebebasan yang total, kebebasan yang penuh di dalam berbagai aspek kehidupan. Dan itulah sebabnya mari kita akan datang sungguh-sungguh, izinkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Hari ini kita akan berbicara tentang topik perlukah dan haruskah berbahasa roh. Perlukah dan haruskah berbahasa roh. Topik ini menjadi topik yang fenomenal, menjadi topik yang banyak diperbincangkan, bahkan banyak diperdebatkan. Bagi sementara orang, topik ini dipercaya itu hanya terjadi di masa Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Rasul 2 ini, saat mana Roh Kudus dicurahkan untuk membaptis orang percaya. Begitu banyak konsep pendapat tentang bahasa roh ini. Ada yang berkata itu hanya untuk orang-orang tertentu. Ada yang berkata tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen akan berbahasa roh. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa roh yang ada sekarang ini adalah bahasa roh yang sudah tiruan alias palsu. Dan itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan berhati-hati. Ada begitu banyak konsep dan pendapat tentang topik ini. Itulah sebabnya menjadi topik yang fenomenal. Tapi apakah benar bahwa gereja Tuhan tidak perlu lagi berbahasa roh? Apakah benar tidak harus anak-anak Tuhan atau orang percaya berbahasa roh? Saudaraku, lagi sekali di tengah-tengah perbincangan, pertentangan, pro kontra tentang hal ini, yang menjadi pedoman dan pegangan kita bukan apa kata orang, bukan apa kata manusia, bukan apa kata pakar apa kerbe, tetapi yang menjadi pedoman dan pegangan kita adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan rindu, mari kita menjadi orang percaya yang betul-betul membaca dan mempelajari firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pengertian yang benar akan dianugerahkan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, sehingga kita dapat memahami apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan, apa sesungguhnya yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Perlukah, haruskah kita berbahasa roh? Perlukah, haruskah orang percaya berbahasa roh, anak-anak Allah berbahasa roh? Coba kita akan membaca, saudara. Di dalam, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dari ayat yang kita baca, yang merupakan
bisa berdoa dengan akal budinya, dan dia sendiri bisa berdoa dengan rohnya. Paulus berkata, aku bisa berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga bisa berdoa dengan rohku. Aku bisa menyanyi dengan akal budiku, tetapi aku juga bisa menyanyi dengan rohku. Begitu jelas, saudaraku, apa yang Paulus katakan, bahwa ada dua cara untuk berdoa. Yang pertama adalah berdoa dengan akal budi, dan kedua, berdoa dengan roh. Berdoa dengan akal budi kita dan berdoa dengan roh kita. Rohnya kita, akal budinya kita yang berdoa, rohnya kita yang berdoa. Secara sederhana, saudaraku, apa yang Paulus maksudkan dengan hal ini adalah ketika berdoa dengan akal budi, itu artinya Paulus sedang berdoa dalam bahasa-bahasa yang dimengerti. Ketika kita berdoa dengan akal budi kita, maka itu artinya kita sedang berdoa dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, baik oleh diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang mendengarkan. Secara sederhana, ketika kita orang Indonesia berdoa dengan akal budi, maka kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia, tapi kalau kita juga mau berdoa dengan bahasa Inggris, kita juga bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan itu adalah bahasa doa dengan akal budi. Dan kemudian, seperti apa berdoa dengan rohku? Bagaimana ketika roh kita berdoa? Paulus katakan di dalam ayat tadi, saudaraku, kalau kita perhatikan lagi sekali dalam 1 Korintus 14 itu, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, perhatikan, saat aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Jelas sekali, tegas sekali, gamblang sekali, terang benderang sekali, bahwa ketika kita berdoa dengan roh kita, itu artinya kita berdoa dengan berbahasa roh. Saat kita berkata-kata dengan bahasa roh, di saat kita berdoa, maka artinya bahwa roh kita yang berdoa. Sangat mudah untuk dimengerti sebenarnya, sangat mudah untuk dipahami. Doa kabudi adalah doa dengan bahasa kita sendiri yang kita mengerti, yang dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Tetapi doa dengan roh kita adalah pada saat kita mengucapkan bahasa yang bukan bahasa kita, karena tidak kita mengerti. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh yang itu, saudara, yang kita harus pahami, entah itu dengan akal budi, entah itu dengan roh kita, itu tidak pernah terjadi doa dan penyembahan kita, entah dengan roh kita, dengan akal budi kita. Alkitab berkata, saat manusia berdosa, saat dosa menguasai manusia, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi terpisah, terputus. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran
terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lihat saudara, dosa, kesalahan, kejahatan dan kecemaran hidup kita adalah menjadi penyebab terputusnya komunikasi, terputusnya hubungan dengan Tuhan. Entah kita berdoa dengan akal budi, entah kita berdoa dengan roh. Apabila dosa tidak dibereskan, diselesaikan, maka doa kita itu akan terhalang. Tuhan mendengar, Tuhan mau menjawab, Tuhan mau menolong. Karena tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, apabila dosa dan kesalahan dan kecemaran hidup kita, ketidakberesan hidup kita manusia tidak diselesaikan, tidak dibereskan, maka doa seperti apapun itu tidak akan dijawab oleh Tuhan, tidak akan didengar oleh Tuhan. Kita tidak akan melihat dan mengalami dan merasakan tangan Tuhan yang begitu panjang untuk terulur dan menjamah dan menolong kita. Di dalam Efesus pasal 2 kita melihat di situ kata Rasul Paulus bahwa dosa kesalahan kita manusia telah menyebabkan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita tidak bedanya dengan mayat-mayat. Dosa menyebabkan kita mati di hadapan Tuhan. Ketika Adam berdosa, ketika itu maka di hadapan Tuhan mati. Dosa menyebabkan semua manusia tanpa terkecuali menjadi pribadi yang mati. Rohnya mati. Bagaimana rohnya dapat menyembah Allah? Bagaimana rohnya dapat berdoa kalau mati? Tidak mungkin, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus harus datang menjadi penantara. Yesus harus datang sehingga doa kita, hubungan kita dengan Tuhan terpulihkan. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang penantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputuskan. Dosa menyebabkan segala bentuk doa manusia tidak didengar, tidak dijawab, tidak ditolong. Itulah sebabnya Yesus harus datang menjadi penantara, menjadi jembatan yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Itu harus terjadi terlebih dahulu. Tanpa penantara, tanpa parakletos, pengantara, tidak ada hubungan. Bahkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20 berkata, Yesus oleh darahnya telah membuka jalan baru. Dosa menyebabkan jalan akses ke Tuhan tertutup. Dosa menyebabkan jalan untuk akses kepada Allah menjadi rusak. Tetapi oleh darah Yesus terbangun jalan yang baru. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita sudah dengar yang lalu, saat Yesus berkata sudah selesai, maka tabir di bait Allah
tirai yang memisahkan ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu terrobek. Yang tadinya hanya imam besar yang bisa akses langsung ke ruang maha kudus untuk mendengar dan menerima firman langsung dari Allah di peti Asyahadat, di peti perjanjian. Tapi ketika kematian Yesus, maka tampil tirai itu dirobek. Setiap orang ada jalan baru tersedia untuk akses dengan Tuhannya. Amin, saudaraku. Bahkan firman Allah berkata, saudaraku, bahwa Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus penyementara, Yesus membuka jalan. Bahkan dia berkata, jalan itu adalah aku sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia datang sebagai perantara yang menghubungkan. Dia datang membuka jalan. Tetapi terlebih luar biasa, dia datang sebagai jalan itu sendiri. Amin, saudara. Yesus datang sebagai jalan yang harus diikuti dan dilalui. Oleh darah Yesus, setiap manusia telah ditebusnya. Oleh penebusan Yesus, kematian berubah menjadi kehidupan. Oleh pengorbanan Kristus, oleh darah dan tubuhnya, kita dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Oleh darah Yesus, firman Allah berkata kepada kita, kita telah diampuninya. Harusnya kita terampuni. Harusnya kesalahan dan dosa kita membawa kepada kematian kekal. Tidak ada yang dapat mengampuni, karena semua sudah berdosa. Semua yang sudah berdosa perlu diampuni. Amin, saudara. Lalu siapa yang bisa mengampuni? Hanya yang tidak berdosa. Itulah Tuhan. Dan oleh darah Yesus, dosa kita telah diampuninya. Oleh darah Yesus, kita telah diperdamaikannya. Diperdamaikan dengan dirinya, diperdamaikan secara horizontal dengan manusia. Darah Yesus, darah yang memperdamaikan. Penebusan Kristus begitu dahsyat dan luar biasa. Penghayatan dan perenungan yang dalam tentang pengorbanan Yesus itu akan mengubah hidup kita, akan mengubah kehidupan kita. Tidak akan ada lagi permusuhan, tidak akan ada lagi kebencian, tidak akan ada lagi perseteruan, karena pengorbanan Yesus oleh darahnya, semua itu diselesaikan dan diperdamaikan. Hanya oleh penebusan Kristus, perdamaian akan tercipta. Sejauh mana penghayatan kita terhadap pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Tanyakanlah kepada hati kita sendiri. Sudahkah kita menghayati dengan sungguh-sungguh? Oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh kasih karunia-Nya, Anda dan saya telah diselamatkan.
dari pihak Tuhan. Dan pada saat diperdamaikan, saudaraku, saat kita dosa diampuni, maka Alkitab juga berkata, saudara, setiap hati nurani kita disucikan, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat berdoa kepada Allah. Ya. Kita baca ayat itu, saudaraku. Oleh darah Yesus, maka hati nurani kita telah disucikan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-14, Ibrani pasal 9, kita baca ayat yang ke-14. Ayat ini berkata demikian: betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Manusia tidak akan dapat beribadah kepada Allah yang hidup selama hati nuraninya tidak dan belum disucikan dari perbuatan sia-sia. Dan penyucian hati nurani, ayat ini dengan jelas dan tegas berkata, itu hanya dilakukan oleh Yesus dengan menyerahkan dirinya yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Oleh darahnya, oleh korban yang tanpa cacat, Anda dan saya, hati nurani kita disucikan, dimurnikan oleh Tuhan, yang memungkinkan kita dapat proskone, lutero, yang artinya beribadah, yang artinya menyembah, yang artinya worship. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh pengorbanan Yesus, maka doa kita dapat diterima oleh Tuhan. Pemulihan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus, sehingga saudaraku memungkinkan setiap kita dapat menghampiri Tuhan dengan akal budi kita. Oleh darah Yesus, kita dapat berdoa dengan akal budi kita, atau dengan bahasa yang kita pahami dan mengerti. Pengorbanan Yesus telah mengubah kita untuk dapat berdoa dengan akal budi kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau tidak bisa. Akal budi kita, roh kita tidak bisa. Tapi pengorbanan Yesus membuka jalan untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Oleh darah Yesus, doa akal budi kita sampai kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu, doa akal budi itu bisa kita sampaikan dalam doa yang tidak diurapi oleh Roh Kudus. Doa akal budi dapat kita sampaikan kepada Tuhan tanpa urapan Roh Kudus. Karena fasih lidah, karena pintar berbicara,
dan bisa disampaikan dalam bentuk lisan dan tanpa urapan Roh Kudus, hanya karena memang kita pinter menyusun kata-kata. Bahkan ada orang berdoa seperti membaca puisi, ya kan? Indah sekali. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Silakan saja. Dengan doa kalbuni tanpa diurapi Roh Kudus, semua orang dapat melakukannya. Tuhan dengar, ya Tuhan dengar. Tuhan jawab, itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu. Tetapi doa kalbuni juga adalah doa yang diurapi Roh Kudus. Ada doa akal budi yang diurapi Roh Kudus. Entah itu dalam bentuk tulisan atau bentuk lisan. Pada saat dia tulis, doakan supaya tidak lupa, mungkin supaya jelas. Atau pada saat dia secara spontan ngomong, tapi dia meminta agar doa yang diucapkannya bukan semata-mata karena kepintarannya berkata-kata, bukan semata-mata karena kebisaannya dan fasilitanya, tapi dia berkata, Roh Kudus, ambil alih, urapi, sehingga ketika aku berdoa, kuasa-Mu dinyatakan. Bukan dengan kekuatan gagahku, tetapi oleh Roh Kudus. Kita dapat berdoa dengan akal budi kita, dengan bahasa yang kita mengerti dan diurapi oleh Roh Kudus. Tapi kita dapat berdoa dengan akal budi kita dalam tuntunan Roh Kudus. Kita bisa berdoa dengan akal budi kita di dalam gerakan Roh Kudus. Ini biasanya memang lebih terjadi ketika kita berdoa spontanitas. Karena kalau sudah ditulis, biasanya itu kan sudah bentuk olahan rekayasa pikiran, ya kan? Kita catat, ya, bisa saja apa yang kita berdoa dan Tuhan tuntun kita dan kita catat, bisa saja. Tetapi kecenderungan ketika kita mencatat, kecenderungan yang terjadi adalah itu sudah merupakan olahan pikiran. Di saat kita juga lisan, bisa saja dengan pikiran kita, karena kita tidak mungkin berdoa tanpa pikiran. Tetapi doa yang digerakkan Roh Kudus, yang dituntut oleh Roh Kudus, adalah doa yang Tuhan taruh. Apa yang kita berdoakan? Kan sering kita mendengar, silakan saudara berdoa apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Maka kita mulai berdoa. Kita meminta Tuhan menuntun kita. Sesuatu yang tiba-tiba muncul dengan spontan, dan kita mulai bawa di dalam doa. Kita mulai menyebutkan nama seseorang yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Kita mulai berdoa untuk sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Tetapi saat kita berdoa, kok kita bisa doakan? Itulah antara lain Roh Kudus menggerakkan dan mengambil alih kita berdoa. Jadi dengan doa akal budi kita dapat berdoa seperti itu. Terus saudaraku, doa akal budi adalah terbatas. Ketika doa dengan bahasa kita itu terbatas. Betul tak? Doa yang berdasarkan akal budi kita terbatas. 1 jam saudara berdoa dengan akal budi saudara, sebutkan satu-satu. Mungkin saja sudah setengah jam berlalu dan saudara bilang sudah habis bahan. Nggak bisa berdoa lagi. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Semua sudah saya sampaikan. Semua sudah omong. Selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Doa terbudi terbatas. Apa yang kita pikirkan sebelumnya di jalan atau sedang masak atau mungkin dimanapun untuk kita doakan, saat kita mau berdoa lupa semua.
Tadi apa yang saya pikir ya? Yang saya mau doakan, apa yang saya doakan yang lupa semua saudara. Doa kalbuni bisa sering terjadi kita salah berdoa. Karena dengan pikiran kita maka kita salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika kita berdoa dengan akal budi kita, kecenderungan untuk kita berdoa tidak dalam kehendak Allah. Kecenderungan kita berdoa karena keinginan. Kecenderungan kita berdoa karena hawa nafsu. Kecenderungan kita berdoa karena ada motivasi-motivasi tertentu. Karena itu dalam akal budi kita. Memang tidak selamanya dan selalu, tetapi sangat rentan. Sangat terbuka kemungkinan-kemungkinan ketika kita berdoa dan Tuhan bilang doamu salah. Salah berdoa, motivasimu salah, tujuanmu salah, pikiran dan perasaanmu salah, kehendak salah. Dan kemudian ketiga, ketika kita berdoa dengan akal budi, maka gampang untuk dihalangi oleh setan. Daniel pasal yang ke-10 kita akan lihat. Daniel 10 ayat 2 dan 11-13. Pada waktu itu aku dan dia berkabung 3 minggu penuh. Katanya kepada aku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, jangan takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel berpuasa 3 minggu. Sejak hari pertama dia berpuasa dan berdoa, doanya sudah didengar oleh Tuhan. Saudara, sejak pertama. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dikatakan di sini, sejak hari pertama itu dia berdoa, ada setan yang digambarkan dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Persia. Menghambat, menghalangi doa dan puasa yang dia lakukan. Jadi saudaraku, jangan kira, oh sudah saya berpuasa, oh sudah saya berdoa. Kita sedang berhadapan dengan roh-roh jahat, penguasa kerajaan angkasa, penghulu-penghulu di udara, yang akan menjadi penghalang untuk kita menyampaikan doa kita. Dengan akal budi kita terbatas dan gampang untuk dihambat oleh setan. Gampang, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita berdoa, begitu berat, begitu susah, begitu sulit. Waduh, ada sebuah hambatan yang begitu kuat. Itu adalah setan yang sedang menghalangi kita. Setan yang sedang menghalangi kita. Makanya di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu, peperangan kita itu bukan dengan manusia, tapi dengan setan, penguasa-penguasa, dengan roh-roh yang jahat
Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kita akan menjadi kuat untuk bertahan, bahkan menyerang, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Allah. Dan dalam ayat selanjutnya, kalau saudara lihat, dengan kita berdoa menghadapi penguasa-penguasa kegelapan, maka kita dimampukan ketika kita berdoa dengan roh. Makanya dalam ayat 14, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dalam doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, karena ada setan yang selalu ingin menghadangmu. Ada setan yang selalu ingin mencegal doa-doamu. Itu sebabnya berdoalah, sampaikan permohonanmu dalam roh. Makanya saudaraku, Roh Kudus datang untuk menolong kita berdoa. Roma pasal yang ke-8 saudaraku, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa dan budi terbatas, gampang dihambat oleh musuh. Makanya Roh Kudus datang untuk membantu dan menolong gerejanya, supaya mengalami terobosan di dalam doa. Terobosan doa yang mau dilakukan oleh Roh Kudus adalah terobosan di dalam doa dengan roh kita. Dengan akal budi kita terbatas dan gampang dihambat. Tetapi ketika kita ditolong oleh Roh Kudus, tidak ada kekuatan manapun yang dapat menghalanginya. Doa dalam roh tembus langsung ke hadirat Allah Bapa. Amin, saudara. Roh Kudus datang untuk menolong kita, untuk menolong gereja, menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa secara supranatural, menghadapi setan yang ada dalam dunia roh. Maka Tuhan datang dengan Roh Kudusnya, membawa kita masuk dalam dunia roh. Tetapi dunia rohnya kita adalah dunia rohnya Allah, yang lebih hebat, lebih dahsyat dari dunia rohnya setan. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya kita akan lanjutkan nanti. Kenapa kita berbahasa roh? Kenapa kita perlu berbahasa roh? Karena di saat kita berbahasa roh, roh kita berdoa. Dan saat roh kita berdoa, artinya Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Perlu gereja Tuhan untuk berdoa dengan akal budi. Perlu gereja Tuhan terlebih untuk berdoa dalam roh, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus saat kita berkata-kata dengan bahasa roh. Perlu ataukah harus? Keputusan kita setelah kita pelajari firman Tuhan itu ada pada diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.